Nggih Bunda. Oh nggih masyaallah. Dakwah. Nggih. Barakallahu fiikum. Semoga sehat selalu Bunda. Oh iya, Bunda taruh situ aja ya. Sini aja udah, enggak apa-apa. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu 'ala kulli ni'matin wassalatu wassalamu 'ala rasulil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, nikmat dan juga hidayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk kembali hadir dalam majelis ilmu, berangkat ke Masjid Siti Aisyah, yang semoga nanti kita dapat mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang menghasilkan kebaikan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita sampaikan salawat beriring salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya, yang juga semoga kita termasuk para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, sebelum kajian kita mulai, kami himbau untuk jemaah yang masih ada di belakang atau masih sampai bisa mengisi soft yang ada di dalam masjid, masih terdapat beberapa space. Monggo itu bisa masuk ke dalam, masih ada beberapa space agar nanti mungkin jemaah yang akan hadir bisa mengisi yang kosong. Bagi jemaah yang melihat di depan yang masih kosong bisa diisi, memaksimalkan space yang ada, dan nanti yang lain juga ikut nyaman. Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas terkait sebuah tema yang mungkin ini tidak hanya untuk ibu-ibu, tapi untuk umum kita ketahui bagaimana kita bisa mengenali sosok ibunda pernikahan. Jadi tema sekalian, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, wa qaidil mujahidin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Allah telah kumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, yaitu di Masjid Siti Aisyah. Semoga Allah berikan keberkahan siapapun yang telah mewakafkan untuk rumah Allah ini, yang mengelola di majelis ilmi ini, dan siapapun yang telah menghadiri kajian di pagi siang hari ini, baik yang offline ataupun yang online. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan sama-sama mengambil hikmah bagaimana perjuangan, bagaimana ketaatan, bagaimana komitmen yang telah dibangun oleh keluarga Imran bersama istrinya
yaitu Hannah, kemudian dari pasangan yang sejati yang takut kepada ilahi Robbi tersebut, dengan izin Allah lahirlah Bunda Maryam. Nah, setelah Maryam dengan izin Allah lahir di dunia, kemudian Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam tiupkan ruh melalui baju beliau dan kemudian langsung ke dalam rahim Bunda Maryam atau Ibunda Maryam, dan pada akhirnya dengan izin Allah beliau sebagaimana wanita yang lain mengalami masa hamil 9 bulan, dan bagaimana beliau harus sabar, harus siap menerima berbagai ujian, apakah itu ujian internal yang tentunya beliau juga merasa kesakitan, kemudian berikutnya ujian-ujian dari masyarakat yang dia seorang wanita yang tidak menikah, kemudian dia mengandung seorang putra yang nantinya akan lahir, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jamaah berbahagia, sungguh tidaklah cukup membahas kebaikan beliau, keutamaan beliau dalam 1 jam. Akan tetapi kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala 1 jam yang sebentar ini bisa banyak mengambil faidah dari kisah yang terjadi pada beliau. Untuk itu saya mohon jangan ada yang ngantuk, apalagi tidur. Ya, endingnya itu sebenarnya. Ya, karena pengajian itu menenteramkan hati. Ya, masalah ruwet di rumah, pokoknya pengajian selesai. Gitu. Mulai ruwet meneh. Gitu. Maka para salaf dulu gitu. Ya, terutama yang suami-suaminya mohon maaf dikaruniai oleh Allah istri yang agak galak gitu, ya cerewet gitu. Tapi kalau Ustadz Yusuf Hilmi beliau bilang begini, sebenarnya nggak ada wanita-wanita yang galak, itu nggak ada. Istri-istri yang galak itu nggak ada sebenarnya. Cuman dia itu sebenarnya adalah wanita-wanita salihah yang kurang piknik katanya. Ya, jadi kata beliau begitu ya. Sebenarnya nggak ada wanita galak itu, istri cerewet itu nggak ada. Dia tuh wanita salihah, cuman kurang piknik gitu. Ternyata piknik itu penting gitu. Oke, nah untuk itu jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kisah tentang beliau Maryam ini telah diabadikan dalam Al-Quran ya. Jadi nanti ada di dalam surah Ali Imran ya. Kalau Ali Imran memang cukup banyak, dimulai dari ayat ke-31 sampai ayat 55 itu masih seputar membahas tentang beliau. Kemudian lagi Allah turunkan yang khusus yaitu dalam surah Maryam itu sendiri. Nanti juga membahas bagaimana tentang kisahnya Nabi Zakaria, kemudian Maryam dan seterusnya. Dan kita juga akan dapati bagaimana Allah telah menetapkan bahwa beliau Maryam di akhir dari surah At-Tahrim disebutkan karakternya Maryam juga, yang insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan pagi siang hari insyaallah. Insyaallah kita bahas dari hal-hal yang telah saya sampaikan tadi. Tentu jamaah sebagaimana saya sampaikan gak mungkin kita akan bahas semuanya dalam 1 jam ini. Untuk itu jangan tidur, dan saya sudah sebagai pemateri udah berupaya untuk merangkum ya. Jadi tugasnya Ustadz itu merangkum. Nek jenengan kan tinggal ya gitu kan ya. Jadi jenengan sebenarnya kitabnya punya, tapi harus maca ning omahe nggak tahu ya. Oh enggak goiru kober gitu loh ya. Jadi kitabnya punya, tafsirnya punya, tapi enak ngrungok keitat. Iya, emang lebih enak begitu. Nah, sebelum kita bahas ke beliau ya Bunda Maryam, Bunda tercinta kita, izinkan saya akan menyampaikan dulu tentang keluarga Imran, lebih khusus lagi yaitu ibunya Maryam yang disebut dalam beberapa tafsir, walaupun nanti ada sedikit perbedaan,
beliau adalah Hannah bin Faqud. Nah, Hannah bin Faqud, beliau adalah istrinya Imran, gitu ya. Sehingga nanti ada surah Ali Imran, keluarga Imran. Nah, Hannah bin Faqud ini sama dengan suaminya yaitu Imran, pengen banget punya putra, gitu. Ya pengen banget punya putra, ya tapi kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan. Ya udah, maka beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai putra. Memang harapannya adalah putra, ya dalam arti laki-laki, gitu. Nah, beliau termasuk wanita terpilih, ya, jadi ibundanya Maryam ini memang termasuk wanita yang terpilih karena dari keluarganya Imran. Jadi Allah telah katakan di dalam ayat 33 dalam surah Ali Imran, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala, dia telah memilih siapa? Adam, Nabi Adam alaihissalam, wa Nuhan, dan Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran, keluarganya Imran, 'alal alamin, di semesta ini. Ya, jadi memang beliau keluarganya sudah dijadikan sebagai pelajaran kebaikan untuk kita semuanya. Kalau Nabi Nuh berarti bagaimana ketegaran seorang nabi, begitu kan? Seorang suami yang diuji dengan kondisi istri dan anaknya. Nabi Adam juga beliau begitu. Nabi Ibrahim Tabarakar Rahman nanti dijelaskan bagaimana kehidupannya. Nah, kemudian Imran, nah yang dari situ nanti akan lahirlah dari keluarganya Imran nanti siapa? Maryam, dan kemudian nanti akan lahir Nabi Isa alaihis salam. Nah, jamaah berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, kita lihat dulu sosoknya ibunya Maryam, yaitu Hannah bin Faqud. Satu, beliau wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi artinya kalau memang Allah sudah memilih tidak akan pernah keliru. Ya, bagaimana kita mengupayakan diri supaya menjadi, ya, sosok-sosok hamba yang dipilih oleh Allah. Bisa enggak? Bisa. Ya, kita mempersiapkan dengan ketaatan dan berbagai hal yang baik, insya Allah Allah akan pilih kita sebagai hamba-hamba yang digunakannya. Digunakannya itu kalau dalam hadisnya, jika Allah menghendaki baik seorang hamba, Allah akan menggunakan dia. Sahabat tanya, apa sih yang dimaksud Allah menggunakan hamba? Maksudnya Allah akan jadikan dia mendapatkan petunjuk sebelum kematiannya. Itu yang dimaksud Allah mempergunakan hamba. Ya, Allah beri dia taufik, Allah beri dia hidayah sebelum dia meninggal dunia. Itu berarti orang yang dipilih oleh Allah juga. Oke. Kemudian yang kedua, ibundanya Maryam yaitu Hannah, beliau adalah wanita yang bernadar baik. Dan setelah dia bernadar, dia menunaikan nadarnya. Jadi Hannah bin Faqud ketika hamil itu sudah bernadar, disebutkan di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-35. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya. Ini yang di ayat 35 dalam surah Ali Imran. Jadi beliau bernadar, ya Allah, ya ingatlah ketika istrinya Imran berkata, ya Allah, gitu, sesungguhnya aku bernadar untukmu apa yang ada di dalam perutku ini. Ya, akan kubebaskan dariku dan aku akan berikan dia untuk menjadi khodim, ya, pembantu atau yang berkhidmah untuk agama. Ya, yang dulu diniatkan di mana? Baitul Maqdis. Gitu, diniatkan dihantarkan ke situ. Ya. Dan dengan izin Allah, satu, nadarnya baik. Ya, nadarnya baik, yaitu apa? Menjadikan putranya jika kelak lahir untuk berkhidmah untuk agama.
Ada nggak yang nadarnya jelek? Ada. Nanti nih anakku lahir tak tanggap ke ledek raklamben. Ya. Itu kronologinya ada. Pertama, dia punya anak lahir meninggal dunia. Kedua, dia punya anak lahir meninggal dunia. Yang ketiga, nah ketika hamil orang tersebut bernadar, nanti nih lahir tak tanggap ke iki, tak tanggap ke iki. Begitu. Nah, itu kalau nadarnya sebelum dia ngerti agama, setelah dia masuk ke Masjid Siti Aisyah, kemudian dia ngaji bahwa nadar itu yang baik, yang nggak baik nggak boleh ditunaikan. Nah, ketika lahiran, maka nadar tadi itu yang jelek tadi nggak boleh dilaksanakan. Gitu. Harus berpindah kepada ketakwaan. Nah, adapun nadar yang baik, maka harus ditunaikan sebagaimana ibunya Maryam, yaitu Hannah bin Fakot. Akhirnya setelah lahiran, akhirnya dia juga komitmen dengan nadar yang telah dia lakukan. Nah, kemudian kemudian yang ketiga masih di ibunya ya, kita belum ke poinnya Maryam. Beliau dalam nadarnya itu apa yang dia lakukan? Selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi dia selalu memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan, ya, agar diberikan kemudahan untuk memiliki anak dan supaya nanti bisa melaksanakan nadarnya. Jamaah, pada poin yang keempat, setelah ibundanya Maryam melahirkan, gitu, beliau memang agak kaget karena harapannya itu laki, kan gitu. Karena di qadarullah yang terlahir adalah perempuan, secara bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki. Tapi apapun yang terjadi, dia tetap komitmen dengan nadarnya dan dia tetap khidmahkan putri tercintanya untuk mengabdi kepada Allah. Maka beliau adalah wanita yang komitmen, walaupun yang lahir adalah seorang wanita, tetap dia penuhi nadarnya dengan mengkhidmahkan, mengabdikan si Maryam nanti untuk dibawa ke Baitul Maqdis. Jamaah yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu terus ya ke bawah begitu dalam ayat-ayat Ali Imran ini tadi. Pada poin berikutnya, setelah lahir, kemudian apa yang dilakukan oleh ibunya? Memberi nama. Jadi ketika Maryam itu lahir, langsung diberi nama saat lahiran. Jadi kalau kita lihat bagaimana waktu-waktu memberikan nama pada anak, setidaknya ada 3. Nabi Yahya diberi nama kapan? Sebelum lahir, ya kan? Sebelum lahir sudah nanti disiapkan namanya, sehingga pas lahir udah namanya siapa? Yahya. Maryam diberi nama kapan? Pas lahiran itu. Lahir hari itu langsung diberi nama. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, diberi nama anak itu, diperlakukan anak itu pada hari ke-7, yaitu dia disembelihkan, kemudian dipotong rambutnya, kemudian diberi nama. Berarti hari keberapa? Ke-7. Jadi boleh memberi nama itu satu. Jenengan misalkan yang hamil di sini, ya sudah mempersiapkan siapa? Nama untuk anak. Jadi mempersiapkan nama untuk anak boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh bapak-bapak menyiapkan nama untuk istri. Itu yang nggak boleh. Lucu banget kan gitu. Saya insya Allah punya istri namanya ini, kan lucu, belum apa-apa kok sudah ngerti gitu. Tapi kalau untuk anak nggak apa-apa. Kemudian pas lahiran juga nggak apa-apa. Di hari itu langsung sapa jenengi gitu. Boleh-boleh aja. Kemudian yang ketiga, rata-rata kita itu ngambil yang ketiga. Jadi hari pertama sampai ke-6 itu masih diskusi, golek jeneng sing pas wis sapa gitu.
Yang paling berhak memberi nama anak siapa? Ayah. Tapi ini ayah nggak terlalu mudeng tentang tata bahasa atau makna, silahkan diskusi dengan istri. Istri juga nggak terlalu ngerti, konsultasi dengan ahli. Jangan kasih nama sing penting berbahasa Arab. Yo, satunya namanya Lumazah, Humazah, yang satunya Lumazah. Ini ngeri-ngeri kabeh gitu. Lah anakku kembar Ustaz, aku cinta dengan surat Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya medeni kabeh padahal gitu. Ya, apalagi yang satunya Ar-Rajim gitu. Yang satunya Ar-Rahim. Ar-Rahim bagus, tapi nama Allah nggak boleh untuk nama hamba. Jadi mentang-mentang mirip, ini Ar-Rajim, anak Ar-Rahim. Ngedeni banget. Ar-Rajim itu kan gelarnya siapa? Setan gitu loh. Ya, itu mesti anaknya jadi bawang putih, bawang merah gitu. Nah, maka urusan nama ini penting banget, maka diberi nama Maryam. Bahasa apa ya, Ibrani atau Suryani itu. Nah, kemudian jamaah yang berbahagia, masih di ibundanya, ya. Beliau kemudian setelah anaknya terlahir atau dilahirkan, kemudian memperlindungkan kepada Allah. Dia mintakan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Maka di sini disebutkan, ya, ketika Hannah melahirkan Maryam, kemudian dia katakan wa ini pada ayat yang ke-36 ya, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Beliau berkata, dan sungguh aku, kata Hannah, sammaituha Maryam, aku beri nama dia Maryam. Wa inni, dan sungguh aku, u'idzuha bika, memohonkan kepadamu wahai Allah perlindungan untuknya, wa dzurriyyataha, dan juga anak cucu keturunan, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Tuh, jadi dimohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak yang kita miliki menjadi anak yang jauh dari godaan setan. Disebutkan di dalam hadis jamaah bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan nangis kecuali dua, yaitu Maryam dan Isa bin Maryam. Itu gak nangis. Nek jenengan coba tanya Bu apa guyu-guyu gak enak. Kenapa? Karena setiap bayi yang terlahir mereka langsung disentuh oleh setan. Ya, setiap bayi yang terlahir dia langsung disentuh sama setan. Akhirnya dia nangis karena setan dia juga, waduh, ada keturunan Adam lagi gitu. Nah, ketika mendengar kalimat itu, akhirnya Abu Hurairah yang mengatakan, jika kalian pengen anak-anakmu tidak diganggu setan, maka berdoalah sebagaimana yang dibaca oleh Maryam. Apa ibunya? Maryam. Ketika lahiran dikalimatkan itu, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk anakku dari godaan setan yang terkutuk. Ya, diminta membaca doa ini. Ya, kita ini memang gitu. Maka setan itu kan perjuangannya dari lahir itu udah ganggu bayi. Ya, nanti gede diganggu juga sampai mati, menjelang kematian. Iblis setan itu masih semangat untuk ganggu. Dia nggak rela, nggak ridho kalau ada hamba Allah itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia nggak rela, nggak ridho kalau hamba Allah itu meninggal diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Dia nggak suka, maka diganggu terus. Maka sama kalau ada orang lahiran, tolong ada yang dampingi. Kalau orang yang menuju kepada kematian juga harus ada yang dampingi. Rumusnya di situ. Alhamdulillah Ustadz, saya setiap lahiran juga didampingi siapa? Dukun bayi. Kalau bisa ada orang yang soleh di situ. Yo suamine, ora sopo-sopo, ora Pak Ustadz. Terus WA, Pak Ustadz boleh nggak? Nanti kalau aku lahiran tolong didampingi. Nah, ya dampingi, tapi saya misalkan jamaah ya saya di luar atau di WA, Ustaz tolong doakan ya supaya lancar gitu, orang dampingi terus. Emang siapa?
gitu ya. Jadi didoakanlah ya. Ya tapi suaminya hadir gitu. Saya waktu di PKU mau kelahiran anak waktu yang kelima itu jamaah, saya izin dulu ya dok ya tak keluar gitu. Ngapain? Nyari udara gitu. Pak Ustadz, udara di sini juga ada. Tunggu lu. Yuk karep saya kan nggak tega dulu wong wedok apa ya ngeden itu kan ayune ketok ilang sithik gitu. Gitu terus tak tinggal metu sithik ngono ya digetak ya Allah mbek dokter iki wani getak ustad. Gitu. Itu didampingi istrinya, dipegang. Tambah ditinggal nyari udara. Wong udara di sini juga ada. Nah, akhirnya ketika saya pernah ditanya gitu tuh, Ustadz kalau lahiran anaknya pakai apa? Teori apa? Teori Maryam apa teori apa? Kan ada teori Maryam ya. Ketika mau melahirkan dia gerak-gerakkan apa? Kurma ya, berpegangan kuat gitu. Terus katanya kalau lahiran juga disuruh kayak gitu, suruh megang jendela atau korden apa-apa gitu. Terus nanti pokoknya gerak-gerak ke piye dalam keadaan berdiri begitu kayak Maryam ketika itu. Cuman saya nggak berani nyuruh kayak gitu jemaah. Saya pada pakai teori lain. Nggak tahu istri saya masih ingat apa enggak ya. Yang lahiran anak kelima itu saya pakai teori poligami. Nggak tahu beliau masih ingat apa enggak, itu anak keempat ya. Jadi pas lagi itu sulit-sulitnya itu saya bilang, "Dek, ambil separuh nafasku," gitu. Dia, "Kakak yang guyon wae." Ya gimana? Kita kan separuh nyawa gitu. Ambil separuh nafasku gitu. Terus, belum lahir-lahir gitu terus saya bilang, "Ya Allah, Dek, kalau aku ngerti bagaimana seorang wanita itu melahirkan, aku janji Dek aku nggak akan poligami." Gitu. Terus di akhir kalimat ada kata-kata saat ini ya. Kata-kata saat ini itu membuat apa namanya kontraksi gitu. Apa gitu kakak, langsung saya digetak sama bidani. Oh bae wong lanang kabeh podo gitu. Ya padahal bidannya itu jamaah pengajian loh ya, kok yo nggak sopan gitu. Ya, wong lanang kabeh podo, nek udah bahas kayak gitu kan emang semuanya orang dari resistensinya. Habis itu langsung nggak tahu gara-gara itu apa enggak, alhamdulillah langsung kontraksi terus lahir gitu. Makanya saya tidak pakai teorinya Bunda Maryam gitu, paling kayak gitu. Ternyata gitu loh kayak gitu tuh. Ya, Masya Allah. Oke, jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, untuk itu kita memohon kepada Allah perlindungan untuk anak-anak kita ya. Kenapa sih kita harus bahas ibunya? Karena setiap kita bahas Maryamnya, mesti itu ibunya mesti baik, yakin deh. Kalau nanti antum bahas orang itu kok baik, pasti nanti ibunya baik itu. Kuncinya di situ. Ya makanya saya nggak mungkin akan bahas Maryam kecuali saya harus menyampaikan keadaan ibunya. Nggak mungkin kita bahas Imam Syafi'i kecuali kita harus bahas ibunda Syafi'i. Gitu. Maka saya pernah baca sebuah kalimatnya ulama ya. Kamu kalau ngelihat orang sikapnya bengis, jahat, yakin dia pasti dengan ibunya nggak baik. Sampai muncul kalimat kayak begitu. Ini qaul ulama ya. Kalau kamu ketemu orang dia jahat, dia bengis, dia ini pasti dia tuh orang yang dengan ibunya nggak baik. Gitu. Terus jenengan, aku apa itu ibumu? Loh, berarti jenengan nggak durhaka, jenengan nggak jahat berarti gitu. Insya Allah gitu. Udah tolak ukurnya di ibu. Wis toh. Maka saya bikin kalimat, wahai para istri, doronglah suamimu agar berbuat baik kepada ibumu. Pasti dia akan baik kepadamu. Gak mungkin ketika dia gak baik sama ibunya, terus baik dengan wanita yang lain. Gak mungkin. Itu gak mungkin. Maka dorong terus. Kalau ada suami pengen berbuat baik sama ibunya, dorong. Bahkan ketika dia lupa, ingatkan. Kalau jenengan dorong dia untuk baik pada ibunya, pastinya dia akan baik sama kamu, sama kita. Kalau enggak, jangan pernah mengharapkan cinta sejatinya. Kalau dia ke ibunya saja tidak cinta, karena dia yang telah melahirkannya, yang membesarkannya, dan seterusnya. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita lihat bagaimana ibunya Maryam, Hannah bin Fakut, beliau
menyerahkan pendidikan, satu, di tempat yang baik, dua, dengan guru yang terbaik. Tempatnya di mana? Baitul Maqdis. Sebaik-baik tempat apa sih? Masjid, kan? Maka kalau urusan masjid itu, ayo kita semangat. Semangat bangun masjid, semangat memakmurkan masjid. Maka tadi yang kelewat adalah ulama salaf dulu, bukan ulama aja, orang-orang salaf dulu itu kalau mohon maaf dimarahi istrinya, rata-rata larinya kemana? Masjid. Gampang banget golek-golek aneh. Kan suami istri lagi padu. Ya wis nek ra entuk blonjo akeh nggo urusan rumah tangga ya wis rasah mangan. Itu toh, yo. Istrinya gubalak gitu. Akhirnya padahal wingi mau sing wedok iki ning kamar karo lipet-lipet baju ngono lho. Nek entuk dhuwit ra akeh ya wis rasa mangan, padahal bojone mau lagi arep nyiduk sego. Itu wis ngono kuwi ora sida alon-alon kae. Kluyur, buka pintu alon-alon set. Gitu. Terus anak dipanggil. Kok nek suara nek wong mangan, pakmu ning dile gitu. Nggih Bu, tak dilihatin. Oh, mboten wonten nih. Para nono paling masjid kae. Gampang. Parane masjid, Pak. Di suruh ibu pulang. Boleh makan. Ya Allah, mesake banget ya. Suami itu jadi suami itu enggak gampang loh ternyata ya. Ya rata-rata sini paling wedike mbek bojone kabeh maksudnya. Nek mbek wong ketok-ketok enu ya gitu. Di rumah. Oke. Nah, saya juga bilang kemarin ada seorang santri ya. Dia nikah, dia hafid Quran. Bagus hafalannya. Kemudian ada sedikit enggak baik dengan mertua. Akhirnya dia bingung mau bersikap apa, pergi si mantunya ini. Kemana coba? Dicari kemana-mana ketemu. Ketika WA-nya aktif di WA, kamu di mana Mas? Saya sedang di masjid. Kenapa? Istighfar. Mungkin selama jadi suami ini saya belum baik. Masya Allah. Nah ibu ketak bojone ning di mall, pasar, ngandine. Oh pengajian, Masya Allah. Bumu nesu kayak golekane ning pengajian. Oh wagu deh kayaknya. Iya, cari ketenangan ya. Ya. Mungkin ya karena ini kan wanita-wanita penggemarnya Maryam ya. Jadi kalau ada apa-apa larinya ya ke masjid. Walaupun saya agak piye sedikit gitu. Ya biasanya kan golek koncone tak ajak ning di ngono ngopi sik ngobrol aku meh curhat. Kopi ini sak gelas ngantek 3 jam gitu. Oke. Kita lihat tempat yang terbaik yang dituju adalah Baitul Maqdis. Di mana Imran itu beliau adalah imamnya Bani Israel pada waktu itu ya. Akhir-akhir begitu. Nah, beliau kemudian jadi keluarganya ya memang keluarga yang baik-baik. Ketika Maryam ini lahir yang tadi sudah dinazarkan, akhirnya beliau dihantarkan ke Baitul Maqdis, diserahkan di situ siapa yang akan menjadi kafilnya, siapa yang bakal menjadi orang tua asuhnya. Nah, ketika di situ diundi beberapa kali dengan pena, Tabarakar Rahman. Pena itu selalu menunjuk kepada Zakaria. Ya, menunjuk ke siapa? Zakaria. Ya, Zakaria tidak lain beliau adalah suami dari saudarinya, ibunya. Ya, jadi masih keluarga dengan siapa? Dengan Maryam, gitu. Nah, jamaah, jadi ini penting banget. Jadi mencari tempat pendidikan yang baik. Kalau sekarang ya carilah ya ada sekolah-sekolah yang memang di situ tidak saja mencerdaskan urusan otak, ya tapi juga imannya, ya juga semuanya lah, gitu. Kemudian juga kita pilihkan dari di tempat itulah guru-guru yang terbaik. Di antaranya kalau di sini adalah siapa? Nabi Zakaria. Begitu. Jadi sebagai seorang ibu, Hannah dia tidak rela kalau anaknya terpengaruh dengan tempat-tempat yang
kurang baik dan tidak rela kalau kemudian dididik dengan orang yang tidak baik. Ini penting banget dalam prinsip pendidikan. Dan akhirnya kita lihat bagaimana beliau yaitu Maryam bintu Imran. Jamaah yang berbahagia, kalau di awal kita udah bahas bahwa ibunya dan keluarganya Imran itu udah menjadi keluarga terpilih. Dimulai dari Innallaha astafa Adam dan seterusnya tadi. Ternyata sama, bahwa beliau Maryam bintu Imran adalah juga wanita yang telah dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wanita namanya diabadikan dengan penuh kebaikan di dalam Al-Quran. Siapa? Maryam. Allah pilih, Allah tetapkan. Banyak hadis, ya misalkan riwayat Imam Hakim yang lainnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Sayyidatun nisa'i ahlil jannah, yang menjadi penghulu-penghulu para wanita di ahlul jannah, arba'un, ada 4. Siapa? Yang pertama yaitu Maryam bintu Imran, yang akan menjadi penghulu, menjadi tuan nyonya-nyonya di surga adalah beliau. Ada 4 wanita, yaitu Maryam bintu Imran. Yang berikutnya Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah putri Rasulullah Muhammad sallallahu. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yaitu Asiyah. Ya, Asiyah. Asiyah siapa? Istrinya Fir'aun. Tuh, jamaah yang berbahagia. Namanya sudah diabadikan. Dan memang beliau sudah menjadi wanita pilihan. Dalam redaksi yang lain, afdalun nisa ahlil jannah, afdalun nisa ahlil jannah, seutama-utama wanita penduduk surga adalah yang terbaik dari mereka. Ya, siapa? Ya ini tadi. Di antaranya tersebut lagi siapa? Maryam bintu Imran. Kemudian ketika disebut khairun nisaiha, ada wanita-wanita yang terbaik di zamannya. Ketika di zamannya Maryam, ya Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah, dan wanita terbaik di zamannya Khadijah. Bintang, benar-benar bintang penuh kebaikan, bintang yang penuh mutiara. Ya, tiap zaman itu ada. Di zamannya Maryam, ya Maryam. Di zamannya Khadijah. Nggak ada yang melebihi kebaikan dari beliau berdua. Ya, jamaah yang berbahagia, kalau kita belum bisa menjadi yang terbaik lah. Ya, kita berupaya untuk baik, dekat dengan orang-orang yang baik. Insya Allah kebaikan itu juga akan mempengaruhi. Itu. Udah kita ini yakin atau ngerti kondisinya nggak baik, tapi tambah tidak dekat dengan orang-orang yang baik, ya kemudian kita juga malas melakukan yang baik, ya nggak mungkin lah kita bisa menjadi orang yang baik. Nah, kita lihat di sini. Kalau pengen kita memiliki wanita yang akan kita bahas sosoknya seperti Maryam, maka kita sebagai ibu juga harus paling tidak mendekati bagaimana ibunya Maryam. Selalu berdoa, komitmen, ya dan seterusnya. Kita masuk ke yang poin B ini tadi, nanti juga akan berkaitan dengan Nabi Isa. Kalau kita pengen punya putra soleh, yang mendekati bagaimana kayak Nabi Isa, walaupun nggak bisa deket banget ya, artinya ada mirip-mirip kesolehannya, ya kita juga harus berupaya untuk menjadi wanita sebagaimana ibunya Isa alaihissalam. Siapa? Maryam. Bagaimana karakternya? Yuk kita lihat. Udah ada kemiripan atau belum sama jenengan ibunya Maryam ini? Ya, kalau jenengan ada yang namanya Mariati, wis rada mirip, ya. Apalagi nama jenengan Maryam, udah mirip itu. Dulu ada namanya Maryam Belina, ya kan? Ya. Masya Allah, tabarakar rahman, jamaah yang berbahagia. Kita lihat di sini, bagaimana keadaannya Maryam itu, ya. Dilahirkan dari ibu yang baik, yang kelak akan melahirkan seorang putra yang baik, yang diangkat menjadi Nabi alaihi salam. Bagaimana karakternya disebutkan di akhir dalam surah Tahrim juz ke-28, surat yang terakhir di juz 28. Setelah membahas tentang
permisalan wanita-wanita kafir, wanita-wanita mukmin, kemudian disebutkan di situ bagaimana di antara dari karakternya Maryam. Allah katakan, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Ini karakter-karakter istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri-istrinya yang gak baik, yang diancam bahkan dimasukkan bersama orang-orang yang di dalam neraka. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini menjelaskan bagaimana karakter atau orang-orang yang beriman, di antaranya adalah istrinya Fir'aun, berada di lingkungan yang gak baik, tapi dia tetap komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia minta agar ditempatkan di tempat di sisinya Allah, yaitu di dalam surga. Dia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kedolimannya Fir'aun dan kedoliman orang-orang yang berbuat zalim. Nah, yang akhir nih, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Kita cek jamaah di akhir dari surah At-Tahrim juz yang ke-28 ini. Kita lihat, beliau Maryam adalah wanita yang menjaga kehormatan. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dia adalah seorang wanita, Maryam putrinya Imran, yang selalu menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Nah, jamaah yang berbahagia, kita lihat nih, Maryam, beliau adalah seorang wanita yang dinadarkan oleh ibunya untuk menempati mihrab, di mana dia bisa sabar di situ, tidak keluar ketemu banyak orang, tidak terganggu, harus mengikuti ya mungkin era-era di zamannya beliau, mungkin mainan apa gitu kita nggak tahu ya. Kalau sekarang ya HP, sekarang mungkin belanja. Ya di waktu itu tetap aja ada kebahagiaan, kesenangan yang dilakukan wanita-wanita pada waktu itu. Tapi beliau sebagaimana yang dinadarkan oleh ibunya, beliau tetap menjaga diri, ya. Kemudian menjaga kehormatannya. Lebih-lebih kita lihat nih, nanti disebutkan di dalam surah Maryam ayat yang ke-18. Nah, ketika beliau udah cukup lama di mihrab, kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang menampakkan dirinya sebagai manusia. Kira-kira malaikat Jibril itu ganteng apa tidak? Banget ya kan? Nah, coba didatangi sama malaikat Jibril, tapi ya Allah malu banget, delik-delik gitu. Ya maka dia pakai tabir sampai ya pokoknya malu banget gitu. Padahal malaikat yakin gak ngapa-ngapain kan, kecuali kebaikan. Tapi dia pemalu jamaah. Dia minggir-minggir, dia ambil tabir. Ya dia pokoknya ada gimana, pokoknya saya nggak ingin urusan tergoda dengan laki-laki. Apalagi yang dikirim ada malaikat. Ingat gak Zulaikha? Dan perempuan-perempuan bangsawan di masa itu,
ketika Yusuf kecil diminta untuk mengeluarkan makanan, hidangan, karena pada waktu itu Zulaikha jengkel. Dia dibilangi sama teman-temannya, alah, ambil pembantu ceblok demen gitu. Ceblok demen itu apa? Ceblok itu jatuh, demen itu seneng, jatuh cinta. Bahasa Jawa nih, ceblok demen. Saya nggak tahu sih. Aku ceblok demen sama kamu, nggak enak banget deh. Oke, makanya orang jatuh cinta itu sering kesakitan. Kenapa enggak? Wong jatuh kok. Jatuh cinta itu sering keloro-keloro gitu. Mikir ke kono mangan apa ora gitu. Akhirnya wong jatuh cinta itu simbolnya apa? Atine dipanah, jelep gitu. Simbolnya kan kayak gitu kan waktu kita masih anak-anak gitu. Jatuh cinta itu ada gini dipanah lep gitu. Gitu. Oke, jamaah, kembali lagi. Ini pengajian anak muda, ini kan anak muda juga. Nah, jamaah berbahagia. Ketika dia Zulaikha itu tergoda, dia ejek sama temannya. Masa sih sama budak aja tergoda gitu. Maka di dalam syariat Islam apa dikatakan? Kalau ada temenmu kejebak sebuah kemaksiatan, jangan ngece, jangan menghina. Ya, benar kita benci kemaksiatannya, betul. Tapi meremehkan dia, menghina dia, jangan. Ada orang ketika mohon maaf di zaman Nabi berzina, dia kemudian dirajam, iya. Tapi nggak dihina sama Nabi. Dirajam iya, dihina enggak. Beda nggak dihina dengan dirajam? Dia tegakkan hukum dengan dihina. Beda. Nah, untuk itu kalau kita punya teman siapapun dia kejebak dalam sebuah kemaksiatan, please deh jangan kita hina. Kenapa? Coba kata ulama, barang siapa yang menghina saudaranya ketika dia melakukan sebuah dosa, yakinlah orang yang menghina itu akan mendapatkan ujian yang sama dan dia nggak bisa lepas dari ujian itu. Gitu. Nah, terjadi nih di zamannya Zulaikha. Ketika Zulaikha dihina kayak begitu, ya, kemudian Zulaikha ngundang, ya udah deh datang ke rumahku, tak pesen ke nasi kucing apa ya, enggak nasi kucing ya cuman pokoknya tak siapkan gitu. Habis itu mereka udah pada datang kayak mau ke pesta gitu, kemudian Zulaikha manggil siapa, Yusuf gitu, tolong keluarkan minuman dan seterusnya, dikeluarkan tuh. Masing-masing tadi dikasih pegang pisau sama buah talok bukan apa, apel atau sejenisnya lah ya, karena kalau pisau kan nggak mungkin talok. Habis jalan gitu mak sir gitu, ya Allah, iki wong apa malaikat kayak gitu coba. Ya, itu bukan malaikat tapi siapa? Nabi Yusuf. Lah Maryam ketemu siapa? Malaikat. Kalau Nabi Yusuf malaikat atau bukan? Bukan, tapi wanita-wanita itu sudah pada rontok. Ini Maryam ketemu siapa? Malaikat Jibril. Tuh. Tapi minggir-minggir, saya tuh ya Allah, ngeri banget tuh jamaah sekarang tuh. Wanita-wanita muslimah kita, coba. Sing dicari sing Korea. Ya. Sing kalau istilahnya itu, apa istilahnya mereka itu? Bukan ganteng habis gantengnya. Paham gak kira-kira? Kalau saya bapak-bapak ini kan ganteng habis. Ya, saya bapak-bapak yang hadir ini apa? Ganteng habis. Apa tandanya? Nih ada jenggotnya, berarti ganteng. Ya kan bapak-bapak? Ya, kokoh pakai peci. Nih, sing kayak gitu itu gantengnya habis. Orang enek jenggote. Paham gak? Ibu-ibu tuh abis ganteng sama ganteng abis tuh beda. Kalau ganteng habis tuh maksudnya ganteng banget gitu loh. Kalau abis ganteng nggak ada gantengnya gitu. Kelumun kayak pitik apa ya. Uniknya is very unique way gitu. Muslimah kita pada kepencut dari urusan-urusan itu.
Ada kasus jemaah, seorang santriwati, dia dompetnya jatuh di jalan. Setelah dompetnya jatuh ditemukan orang untuk memudahkan dipoto, jebret. Sebelah sini identitas pondok pesantrennya, dianya, yang sebelah sini foto-foto yang gantengin entek mau. Kan lucu banget tuh jamaah. Ya. Coba nih kita lihat Maryam nih jamaah. Maka ketika ada orang ganteng, ya Allah tabaraka rahman, dia ambil tabir, dia minggir, dia hati-hati. Bahkan dia berkata, coba perkataannya, qalat inni a'udzu bika birrahman minka in kunta taqiyya. Aku tetap berlindung kepada Allah, ya. Dan sungguhnya orang bertakwa itu kan dia ingkun takia, jika kamu orang bertakwa, artinya pokoknya kamu nggak ngapa-ngapain aku kan, gitu loh ya. Kamu kan malaikat, kamu kan baik utusan Allah, nggak mau ngapa-ngapain aku kan, sampai begitu. Ini loh orang baik loh jamaah, bukan orang, mau malaikat ke orang, gitu. Coba kemudian apa Jibril menjawab, qala innama rasulu rabbika, sungguh aku hanyalah seorang rasul dari Tuhanmu, Rabb. Li'ahabalaki ghulaman zakiyah, diperintahkan untuk memberikan padamu seorang anak yang suci. Tuh jamaah. Jadi kalau kita lihat bagaimana kemudian nanti Maryam memiliki seorang anak yang soleh, anak yang dia baik. Selain dia memang wanita terpilih, dia memang wanita yang memilih dirinya untuk bisa menjaga dirinya, kehormatannya dari godaan-godaan dunia. Iya, godanya wanita tentu diantaranya ada pada laki-laki. Tuh ibu-ibu, siap menjaga kehormatan? Insya Allah. Jangan kepencut, jangan tergoda. Gitu. Maka di sini penting banget tuh poinnya. Dia menjaga diri, ya, tidak mau urusan-urusan seperti itu. Sampai malaikat datang saja, ya bukannya dicurigai, dia meyakinkan kamu nggak akan ngapa-ngapain aku kan, gitu. Kalau kamu adalah orang yang bertakwa. Oh, saya datang ini hanya utusan Allah kok. Ya, saya ini utusan Allah untuk memberikan kepadamu, yaitu seorang anak laki-laki yang suci. Tabarakar Rahman. Maka kalau kita ingin memiliki keturunan yang baik, ya memang kita harus menjaga diri, menjaga kehormatan. Gitu. Nggak mungkin lah wong kita, mohon maaf, terlalu longgar dalam urusan kayak begitu, kemudian mendapatkan anak yang baik-baik. Ya sulit. Gitu. Oke, kita lihat lagi Imran allati tadi wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina. Ya, memang dia ditiupkan ruh dari Robnya. Tadi dikatakan ketika datangnya malaikat Jibril tadi untuk meniupkan ruh melalui bajunya Maryam, begitu aja ya. Kemudian dengan izin Allah sampailah ke rahim dan kemudian hamil kurang lebih ya di rata-rata kata ulama sama 9 bulan. Setelah itu apa? Kita lihat wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Dia adalah wanita yang selalu membenarkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia percaya dengan janji-janjinya Allah. Di antara janjinya Allah apa? Ketika hamba-hamba itu solih-solihah, dia bertakwa kepada Allah, nggak mungkin Allah telantarkan. Bahkan ketika beliau di dalam mihrab itu selalu mendapatkan hidangan dari siapa? Allah. Dia dikasih makanan musim panas, padahal waktu itu musimnya dingin. Beliau dikaruniai oleh Allah buah-buahan musim dingin, padahal di waktu itu musimnya musim panas. Allah ridha kepadanya dan dia percaya, ya, percaya. Berkaitan apalagi dengan nanti setelah disampaikan ya tentang anak itu, ya Allah, aku bakal punya anak. Kaget, iya, wajar, manusiawi. Tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang keempat, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Dan dia adalah seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kepada beliau agar beliau bersujud ruku bersama orang-orang yang sedang ruku. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Diabadikan di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-43. Wahai Maryam, taatlah kamu kepadaku. Ya. Li rabbik, taatlah kamu kepada Rabbmu. Wasjudi, sujudlah kamu. Warka'i, rukuklah kamu. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Ada yang memahami di sini ya orang semuanya. Ada juga yang memahami ketika kamu di dalam mihrabmu, ya kamu berada di Baitul Maqdis tadi, di Bethlehem. Nanti pas proses lahirnya Bethlehem itu Baitul Lahmi, rumah daging gitu. Nah di situ maka kamu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ini juga menjadi inspirasi bagi ibu-ibu semuanya. Kalau anak-anaknya pengen solih-solihah, selain tadi diawali dia harus berupaya terpilih, kemudian menjaga kehormatan, dia juga beriman kepada ayat-ayat Allah. Seorang wanita pengen anak baik, dia juga harus menjadi wanita yang taat. Wa kanat minal qanitin. Maka kaitannya dengan ini dengan mihrab, maka saya termasuk yang membolehkan seorang wanita membuat mihrab di dalam rumahnya. Ambil ya 2 kali 2 meter atau berapa deh, atau apa pokoknya dibuat untuk ibadah khusus. Artinya pokoknya kalau mau sholat di situ, mau dzikir di situ, gitu nggak apa-apa. Ya mau muhasabah di situ. Jadikan ya di rumahnya itu yang sering saya sampaikan ke ibu-ibu, Bu, kalau udah punya mihrab tolong jangan diisi gombal mukio. Tulisannya musola, isore gombalan wakeh banget gitu. Bukankah lipat-lipat itu ya bagian dari ibadah, Ustadz? Iya. Tapi saya minta di situ rada disepikan. Lho Maryam yo enek buahe tat, ayo. Jadi nek GoFood ya beda, memang beliau nggak bisa keluar. Ya beliau di situ aja, udah dikaruniai oleh Allah. Karena jenengan bisa ke dapur ke ini ya udah di situnya disepikan dari HP, dari makanan, dari itu tadi. Gitu loh. Kowe toke, "Pa, jangan ganggu aku lagi ning mihrab, kunci kok jero jelek, delok ya HP." Gitu. Ma, ibadahnya udah selesai. Yuh, kita ini masalahnya banyak, Pak. Ini masih berdoa, baru seperapat. Berdoa kok delok HP terus. Besoknya bapaknya dengan diam-diam masang CCTV. Bareng ngono, "Ma, mohon maaf kok yang dilihat HP." "Walah Pak, aku kan nggak hafal doa, tak baca itu." Gitu. Kan kok kono gak ketok HP ini. Oke, jamaah yang berbahagia, coba tuh ya. Jadi wanita, kalau kita lihat Maryam itu dia sabar di tempat itu sampai dia berpuasa, berbicara dan seterusnya ya, karena suatu hal sebagaimana Imron Nabi Zakaria juga begitu ya. Dia puasa nggak ngomong karena khawatir kalau ngomong nanti keliru gitu. Tapi kalau untuk dzikir bisa, kalau ngomong untuk orang angel. Lah aku tuh kadang-kadang ya bukan mendoakan ya, tapi mbok yo ngono lho awake dhewe iki misalnya. Paham nggak maksud saya? Gitu loh, maksud saya itu kayak gitu. Jadi kayak Nabi Zakaria kayak itu. Jadi nek arep ngomong mbek wong tuh tiba-tiba angel gitu, terus kita enggak gitu, tapi lu pikir astagfirullah, lancar, baca Quran lancar, arep gibah gitu, terus baca Quran lancar lah kayak gitu loh, gimana gitu. Tapi kok selama ini kayaknya kebalik ya. Arep baca Quran gitu, besok gitu, maca abot gitu. Kalau beliau tuh masya Allah gitu. Kalau pas dzikir subhanallah bisa. Tapi ngobrol angel, gimana ya kayak gitu tuh?
solasi wae tat nek ketemu orang solasi gitu. Ya enggak harus begitu, tapi menahannya kita dengan diri, dikondisikan. Tuh. Jamaah, kemudian ya tadi kayak mihrab ya, jadi dijaga gitu. Kalau nggak harus mihrab gimana Ustaz? Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting kita sebagai wanita rajin untuk thalabul ilmi, ke masjid, kegiatan-kegiatan sosial yang baik. Mau aja eranya beda di zaman Maryam dengan kita. Ada sebuah hadis mengatakan ya kalau kita lihat sebenarnya mohon maaf sebelumnya, kalau memang nggak ada keperluan-keperluan ya wajarnya seorang wanita itu di rumah gitu. Sabar gitu. Kan banyak wong wedok ning omah terus tat rapi nak belas gitu kan kadang-kadang. Sehingga pokoknya ada pengajian, Ustaz tolong ya kalau ada pengajian please deh pokoknya di-share ke saya. Lah kenapa? Tak buat izin ke suamiku gitu loh. Tapi nih nggak ada flyer nggak boleh Ustaz, tapi nih ada tolong pokoknya dikirim ke wae. Walah ya serapa lah kerjasama kebaikan saya bilang gitu. Itu jadi jamaah yang berbahagia, khususnya laki-laki nih, kita keluar rumah dalam rangka untuk berdakwah, dalam rangka untuk mengajak orang baik, itu lebih baik ya walaupun mohon maaf kecipratan dosa dikit-dikit daripada kita mengurung diri kita di dalam kamar, dalam rumah, merasa dengan itu kita pahalanya banyak banget gitu. Ya, jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, tapi fitrahnya perempuan itu memang banyak di rumah gitu. Tapi kalau ada keperluan, silahkan secukupnya. Secukupnya itu ya jenengan yang bisa menafsirkan ya. Ya kurang lebihnya kayak apa. Itu. Maka nek blonjo barwi yo kayak ndang Bali gitu loh. Blonjo telur sekilo Tuh, paham ya? Terakhir jamaah yang kelima, bahwa beliau Maryam senantiasa sabar dalam menghadapi ujian. Ujian yang pertama ya, yang berat-berat ya, kalau yang seperti dia di mihrab menurut saya udah biasa beliau tenang. Hamil tanpa seorang suami. Ini kalau di masyarakat gimana kira-kira jamaah? Gak semua mereka menerima. Sampai orang-orang Bani Israel menemui dengan kalimat yang menyindir. Wahai Maryam, kamu tahu gak? Keluargamu itu baik-baik semua. Gak ada yang dolem, gak ada yang berbuat zina. Itu gak nuduh secara zahir, tapi secara makna nuduh gak kira-kira? Wahai Maryam, kamu kok hamil kayak begitu? Keluargamu tahu nggak keluargamu? Keluargamu itu dia baik-baik. Keluargamu itu nggak ada satupun yang berzina. Makna lainnya berarti apa? Kok kamu sampai tuh? Berat ya, maka beliau nggak bisa bicara, nggak boleh juga. Ya, nggak bisa bicara. Memang itu mukjizat dari Allah. Berat jemaah kondisi itu. Maka di sini juga kadang kita di masyarakat dapat ujian-ujian seperti itu yang masyarakat mungkin belum tahu detailnya kayak apa. Jenengan tiba-tiba bangun rumah, tiba-tiba jenengan punya mobil, langsung tonggo-tonggo jenengan mendatangi. Wahai Bu, Mbak, nggak ada loh keluargamu yang pencuri mobil tuh nggak ada loh gitu. Ya, dan macam-macamnya lah ya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang ada kalimat kayak begitu tapi maksudnya kayak begitu. Sabar. Ujian kita tidak seberat ujiannya siapa? Maryam. Setelah itu ketika melahirkan, beratnya luar biasa. Waktu itu ada operasi bedah sesar enggak? Enggak ada. Ya, berat beliau ya Allah. Dalam kondisi letih, capek. Ya, sehingga nanti beliau sampai ada kalimat nanti dalam ayatnya ini. Ya kalau ngerti kayak begini aku lebih baik mati sebelum ini saja. Sampai beliau mengatakan itu. Sehingga dibahas oleh para ulama. Ya pada prinsipnya memang gak boleh minta mati. Ya kecuali memang dalam kondisi darurat. Gitu. Itu pun kalau nanti dalam hadisnya Nabi doanya yaitu apa? Jika hidupku ini lebih baik untukku, maka berikanlah kami hidup. Jika matiku adalah baik untukku, maka matikanlah aku. Begitu aja. Nggak boleh tiba-tiba patenono aku ya Allah, nggak boleh kayak begitu. Ya. Kadang-kadang kan ada gitu ibu, aku rakwat ngurusi rumah tangga kan, mulai mati ya aku. Gitu nyoh, iki jariknya gantungan, anek sing kayak gitu bareng jamaah. Gitu.
Maka banyak banget tuh. Kayak kemarin tuh ada yang bunuh diri, laki-laki perempuan pakai minum apa? Apotas. Ya kan? Nggak tahu direstui apa enggak sama keluarganya, saya nggak tahu tuh. Dia pegangan tangan begitu terus minum apotas, kemudian dua-duanya meninggal dunia. Banyak di tempat-tempat tertentu untuk menyelesaikan masalah itu diantaranya dengan bunuh diri. Padahal kira-kira selesai nggak masalah? Ya, nggak selesai. Tuh. Jadi pas mau melahirkan, beliau kemudian ya Allah repot banget, sulit. Ya, maka wahai wanita muslimah, untuk itu ayo kita semuanya bareng-bareng, kita pengen bagaimana meniru kebaikan siapa? Maryam bintu Imran. Kita berupaya jaga kehormatan diri, kehormatan keluarga, ya, interaksi dengan siapapun monggo, tapi juga harus tahu batasan-batasannya. Ada qaul ulama yang indah banget, orang bertakwa itu dia ngerti batasan-batasan semua halnya. Jadi orang beriman tuh tahu batasan-batasannya. Misalkan kita ngobrol, oh batasannya sampai di mana sih? Kita bersilaturahim ke rumah orang, sampai mana sih batasannya? Itu ngerti dia. Orang bertakwa tuh ngerti karena dia ngaji gitu lah. Ya, kenapa nggak boleh bertamu di waktu malam hari, nggak boleh waktu pagi hari yang banget ya setengah siang hari nggak boleh. Ya, wong silaturahim kok ba'da subuh langsung gitu ya. Duduk, Assalamualaikum, Pak Ustadz mau silaturahim, Pak Ustadz mau curhat. Ya Allah, jam 1 lagi istirahat, jam tengah 1 itu nggak boleh. Ya, kemudian malam kecuali sudah janjian. Ya, oh temui saya besok ba'da subuh. Temui saya nih gitu. Jadi kalau jenengan pas mohon maaf WA saya ada ini, terus jam itu kok nggak tak buka. Kadang saya bukanya jam 12 malam. Mau balas di waktu itu kan nggak bisa gitu toh gitu. Oke. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, ayo ya kita percaya iman pada Al-Quran, hari akhir dan semuanya, wahai ibu-ibu semuanya. Ya kemudian taat beribadah, ya kemudian sabar menjalani segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, banyak hal yang kita ambil dari pelajaran beliau. Semoga sekalipun kita tidak bisa banget seperti beliau, ya setidaknya kita udah berupaya ke sana. Semoga Allah berikan kesabaran pada kita semuanya. Solihah semuanya, Allahumma amin. Saya rasa itu, saya kembalikan ke pembawa acara jika ada yang didiskusikan. Doa. Monggo jamaah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحجات يا غفار اغفر لنا خطايانا يا رحمن ارحمنا بتلاوة القرآن يا رزاق ارزقنا حلالا طيبا يا كريم أكرمنا بتلاوة القرآن
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa adkhilna fil jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina waj'alhu rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, Ya Ghafar, wahai Dat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah, yang menjadi orang tua belum baik sebagaimana baiknya keluarganya Imran, belum sebagaimana baiknya mereka orang-orang yang soleh. Kumohon ya Allah, ampuni kami sebagai kedua orang tua yang belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Mudahkanlah kami ya Allah untuk bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh solihah, hafid hafidah ahlul jannah ya Allah. Ya Ghafar, wahai Dat yang Maha Pengampun, ampunilah kami yang menjadi sebagai anak ini masih belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Masih banyak kalimat-kalimat yang kami lakukan dengan tidak baik. Ampuni kami ya Allah, bimbing lisan kami ya Allah, bimbing hati kami ya Allah, untuk bisa lebih sabar dalam bermuamalah dengan orang tua kami. Ya Rabbana ya Rahman, Engkau adalah Dat yang Maha Pengasih Penyayang. Sayangilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Jangan biarkan kami keluar dari Masjid Siti Aisyah ini kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan biarkan kami kembali ke rumah kami kecuali Engkau telah merahmati kami ya Allah. Ya Rabbana, kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak melakukan kedoliman. Untuk itu ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, beri petunjuk pada kami ya Allah, sehingga kami bisa kembali kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan sekalian sebelum kajian kami tutup, kami memastikan insya Allah pada akhir pekan ini Masjid Siti Aisyah kembali mengadakan kajian weekend yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023. Insya Allah akan diadakan kajian muslimah bersama beliau Ustazah Vivi Triana dimulai pada pukul 8.20 hingga selesai. Kemudian selanjutnya kajian di hari Ahad pada tanggal 15 Januari tahun 2023, insya Allah bersama beliau Gus Mustaqim As-Sohan. Kemudian jemaah sekalian, kami informasikan juga insya Allah Masjid Siti Aisyah bekerjasama dengan IKD Solo membuka kelas sekolah terjemah dan tadabbur Al-Quran yang insya Allah akan dilaksanakan setiap hari Rabu mulai tanggal 25 Januari tahun 2023. Insya Allah untuk pendaftarannya nanti akan dibuka, selanjutnya bisa diakses di Instagram Masjid Siti Aisyah ataupun Instagram IKD Solo.
Baik jemaah sekalian, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa